Oke, menulis surat lamaran pekerjaan, tujuan akhirnya adalah kalian mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan unsur-unsur surat, dengan kaidah kebahasaan, kalimat yang jelas, gitu ya. Jadi harapannya setelah belajar ini kalian mampu menulis surat lamaran pekerjaan. Jelas ya? Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian surat lamaran. Oke. Kalau kalian bikin surat lamaran, artinya kalian menawarkan diri kalian dengan keahlian kalian atau kemampuan kalian terhadap suatu perusahaan yang memang membutuhkan keahlian tersebut. Nah, jadi surat lamaran itu intinya adalah kamu menawarkan diri untuk bisa masuk dalam pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadi tujuannya itu. Nah, ini bisa kalian tulis ya. Kalau ada hal-hal penting kalian tuliskan. Itu ya, biar nggak terlewat. Karena siapa tahu setelah ini lupa lagi kalau nggak dituliskan. Jadi kalau kira-kira penting kalian tuliskan saja di bukunya. Kemudian masuk ke unsur-unsur. Nah, unsur-unsur ini sebetulnya sudah dibahas di UKBM yang pertama. Di UKBM pertama kan kita Ibu sajikan 3 jenis surat. Nah, ada pribadi, ada surat lamaran, ada surat dinas. Ada 3 jenis surat. Kemudian kalian mengidentifikasi mengidentifikasi itu sistematikanya seperti apa, ada bagian-bagian apa saja sih di dalam surat itu, ya itu sudah. Nah, kalau berdasarkan kepentingannya gitu ya, jenisnya surat lamaran itu termasuk surat resmi. Jadi karena walaupun yang mengirimnya pribadi, tapi karena ini dikirimkannya ke instansi, maka ini termasuk dalam surat resmi. Nah, kalau pribadi itu ya dari pribadi ke pribadi dengan bahasa yang pribadi juga gitu ya. Misalkan Reza mengirim ke siapa gitu ya, ke Mugni gitu. Reza Akbar mengirim surat ke Mugni dengan bahasanya, nah itu surat pribadi. Nah, surat lamaran ini sama jenisnya seperti surat izin ke sekolah. Jadi kalau kalian buat surat izin sakit, tidak hadir ke sekolah, itu masuk dalam surat ini ya, Pribadi. surat resmi. Itu karena dari pribadi masuk ke instansi. Mohon tidak ada yang mencoret-coret screen ya. Oke, tidak ada coret-coret screen karena ada yang iseng mencoret-coret screen, tidak menulis-nuliskan apapun di screen. Ya. Oke, lanjut. Nah, unsur surat lamaran itu yang pertama ada tempat tanggal, perihal, alamat surat, salam pembuka. Kemarin sudah betul tuh, rata-rata sudah bisa menjawab dengan baik. Oh iya, bagian-bagian suratnya itu ada ini dan lain sebagainya. Jadi sudah paham. Yang harus diperhatikan di pembelajaran kali ini adalah kaidah kebahasaan penulisan unsur-unsur surat. Gitu. Jadi Ibu yang ingin bahas di sini lebih ke kaidah kebahasaannya, bagaimana penulisannya yang sesuai dengan ejaan dari surat lamaran. Kalau kemarin hanya melihat strukturnya, struktur surat dinas ini gitu. Ya, rata-rata ada yang kebanyakan dari hasil jawabannya di akhir itu paham. Jadi Ibu nggak terlalu banyak bahas itu, karena ini sedikit Ibu bahas di sini saja. Nah, itu unsur-unsur surat. Nah, kita lanjut ke unsur pertama surat. Nah, ini penulisan tanggal surat. Nah, untuk penulisan tanggal surat, gitu ya, ada 4 macam. Ibu kasih contoh 4 macam penulisan tanggal surat. Dari nomor 1 sampai nomor 4, ini kalau dilihat, yang paling sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah nomor 1. Karena mungkin kalian juga temukan nomor 2, nomor 3, nomor 4 di beberapa surat, tapi penulisan yang benar adalah
Bogor, jangan lupa pakai tanda baca koma, kemudian tanggal, bulan, dan tahunnya. Mohon ini ada yang coret-coret screen untuk tidak di ini. Oke, kita lanjut lagi. Jelas ya? Jadi penulisan tanggal yang benar, jangan lupa kota huruf kapital, bulan diawali huruf kapital, jangan lupa dengan tanda bacanya. Kemudian yang berikutnya, itu perihal surat. Nah, perihal surat itu ada dua biasanya, dua hal yang disampaikan di bagian perihal surat. Ada hal, lalu ada lampiran. Nah, hal itu tuliskan saja, itu surat apa. Nah, kalau surat pemberitahuan, tulis surat pemberitahuan. Tapi karena ini surat lamaran pekerjaan, maka tulis lamaran pekerjaan. Yang harus diperhatikan adalah huruf kapitalnya. Ya, penulisan huruf kapital di L dan di huruf pertama P. Itu menggunakan huruf kapital. Kemudian lampiran. Untuk lampiran itu Ibu kasih dua contoh. Di sini pakai garis miring atau berarti boleh pilih salah satu. Boleh yang pilih 4 lembar atau 1 berkas. Dari mana Bu lampiran 4 lembar gitu? Banyak sekali. Karena biasanya kalau kita bikin surat lamaran pekerjaan kan kita nanti melampirkan beberapa hal sebagai kualifikasi kita. Misalkan ijazah. Ijazah udah 1 lembar tuh. Ijazah 1 lembar, kemudian nilai, transkrip nilai itu 1 lembar, fotokopi KTP itu 1 lembar. Nah, silahkan tulis. Ada berapa lembar yang kamu lampirkan? Daftar riwayat hidup. Itu juga 1 lembar. Berarti sudah 4 lembar tuh ya. Boleh tulis 4 lembar. Itu. Atau mau simple, 1 berkas aja. Karena fotonya ada 3 lembar saya nyantumkannya gitu. Dihitungnya jadi banyak. Nah, tuliskan boleh 1 berkas. Itu juga bisa. Ya. Itu untuk perihal surat. Lanjut ke alamat surat. Nah, ada 2 alamat surat yang Ibu beri contoh di sini. Yang pertama, ada pakai kata kepada, (2). Nah, secara penulisan itu tidak perlu. Karena kita sudah jelas, langsung saja yang terhormat. Ini boleh disingkat dengan yang terhormat. Kemudian Bapak, Ibu, tidak perlu. Sesuai saja dengan yang di iklan. Di iklan itu misalkan surat ditujukan ke bagian personalia. Berarti kamu langsung tuliskan yang terhormat bagian personalia PT Angin Ribut atau apa, terserah gitu ya. Sesuai dengan perusahaan yang dituju. Baru alamatnya di mana surat itu, jangan di tempat. Nah, tempatnya di mana itu harus jelas. Jadi sesuaikan saja yang ada di lowongan pekerjaannya, alamat yang ditujunya ini gitu ya. Nah, aturannya ada 3 baris dalam penulisan alamat surat. Yang pertama yang dituju, artinya tujuannya untuk siapa. Yang kedua alamat, yang ketiga kota. Jadi cukup 3. Ya, jadi cukup 3 baris. Yang pertama siapa yang ditujunya, alamatnya di mana, yang terakhir kota. Ini aturan penulisannya. Ya. Terus tidak usah menggunakan sapaan Bapak, Ibu karena kita juga belum tahu yang menerima itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi langsung saja siapa yang diminta dikirimi surat itu di lowongan pekerjaan, itu saja yang dituliskan di situ. Ya, ini untuk penulisan alamat surat. Lanjut ke berikutnya. Salam pembuka. Salam pembuka untuk surat lamaran itu sebetulnya tidak, biasanya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera. Itu tidak perlu. Karena kadang si perusahaan juga nggak akan baca yang itunya.
Jadi kita langsung ke intinya, to the point saja. Karena pasti yang akan dilihat dari lamaran pekerjaan itu siapa sih orangnya, kualifikasinya apa, dan dia mau melamar jadi apa. Gitu. Jadi yang jelas itu saja. Jadi untuk salam pembuka cukup dengan hormat. Dengan hormat. Nah, penulisannya itu sejajar dengan baris di alinea pertama atau di paragraf pertama. Biasanya kan kalau kamu bikin paragraf pertama, kata pertama di satu paragraf itu agak menjorok ya. Nah, kamu tuliskan sejajar dengan itu tulisannya sejajar. Kalau di ini kan di surat lamaran biasanya berdasarkan, nah gitu ya, dengan hormat. Nah, penulisan dengan hormatnya jangan salah juga. Huruf pertama, kata pertama huruf kapital, berikutnya huruf kecil. Ya, kata pertama dengan hormatnya kata kedua itu huruf kecil. Jangan lupa pakai koma. Karena kadang di ujian-ujian nasional itu ya, UN atau apa, yang sering dikecoh di pelajaran bahasa Indonesia itu penulisan huruf kapital dan tanda baca. Jadi ketika ada bagian seperti ini diperhatikan dengan hormat, D-nya huruf kapital, H-nya huruf kecil, jangan lupa tanda bacanya koma gitu. Jadi itu yang harus selalu diperhatikan ya. Jadi tanda baca dan huruf kapital ejaannya ya. Sejajar dengan kata pertama di alinea pertama atau di paragraf pertama. Itu untuk salam pembuka. Jadi cukup salam pembukanya dengan hormat gitu, cukup. Kemudian setelah salam pembuka itu ada isi surat. Nah, isi surat itu kalau dilihat sebetulnya ada 3. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, di bagian pembuka tidak usah panjang lebar. Saya adalah seorang gitu, laki-laki yang memiliki badan sehat gitu, yang bernama, itu tidak perlu. Jadi langsung saja berdasarkan kamu nemu lowongan pekerjaan dari mana, misalkan kamu bertemu dengan lowongan pekerjaan itu dari mana, atau dapat lowongan pekerjaan itu dari mana, anggap dari koran, langsung saja tulis berdasarkan lowongan pekerjaan atau berdasarkan iklan di harian Kompas tanggal sekian, saya yang bertanda tangan di bawah ini, baru ke identitas. Jadi alinea pembuka cukup seperti itu saja. Tidak usah Assalamualaikum segala puji kita sampaikan kehadirat Allah, apa kabar? Tidak perlu. Ya, tidak perlu itu, langsung saja to the point, langsung ke intinya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atau berdasarkan lowongan pekerjaan atau iklan lowongan pekerjaan di harian ini gitu. Saya yang bertanda tangan ini, nama, langsung gitu. Langsung masuk ke nomor 2, identitas. Nah, identitasnya itu apa saja? Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin gitu. Kemudian agama. Jangan lupa mencantumkan nomor telepon atau alamat email. Karena ini pasti yang akan dicari. Mereka kadang nggak akan meriksa berkas-berkas daftar riwayat hidup yang banyak, tidak. Tapi sudah tertuju pada surat lamaran pekerjaannya. Oh, ini nomor teleponnya ini. Pasti itu yang akan dicari. Jadi jangan sampai lupa untuk mencantumkan nomor telepon dan alamat email. Gitu ya. Itu di identitas. Lalu tujuan. Tujuannya apa? Tuliskan kamu mau melamar jadi apa. Ya, setelah identitas sebutkan nama, agama, tempat tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya, pendidikan terakhir, baru mengajukan lamaran sebagai, ya itu sebagai apa, mau jadi apa, nah itu tujuannya. Lalu daftar kualifikasi untuk meyakinkan orang untuk menerima lamaran kamu, maka kamu sertakan kualifikasi kamu. Dari mana kualifikasi itu bisa dilihat? Dari berkas-berkas yang kamu kirimkan. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya sertakan 1, fotokopi ijazah gitu. Terus yang kedua, transkrip nilai. Lalu kamu punya keahlian lain gitu. Atau misalkan di lamaran itu minta kamu punya keahlian komputer. Nah, kamu punya sertifikat yang menunjukkan kamu
mampu menggunakan aplikasi apa gitu, boleh. Itu bisa dimasukkan. Atau kalau bahasa Inggris punya kemampuan apa gitu ya, suka ada dilihat tes TOEFL. Nah, sertakan kalau kamu mampu berbahasa Inggris, misalkan di persyaratan di lowongan pekerjaannya memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif. Nah, tuliskan tes TOEFL saya nilainya berapa kalau punya sertifikatnya. Itu jadi kualifikasi kamu dan jadi bahan pertimbangan ketika kamu melamar pekerjaan. Lalu penutup. Nah, untuk penutup cukup demikian, nggak usah bertele-tele. Demikian besar harapan saya bisa diterima, bisa bergabung. Tidak usah terlalu panjang-panjang. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan gitu. Udah. Atas perhatian Bapak garis miring Ibu saya sampaikan terima kasih. Jadi cukup seperti itu saja. Tidak usah terlalu panjang lebar dan lain sebagainya. Karena yang pasti dicari identitas, kualifikasi gitu. Dan mau melamar jadi apa. Jadi hal yang harus diperhatikan sebetulnya dalam surat lamaran itu ya cuma 3 pekerjaan yang diinginkan, identitasnya, dan kualifikasi pelamar. Jadi ini yang pentingnya hanya 3. Jadi yang harus ada dan tidak boleh terlewat dalam sebuah surat lamaran adalah pekerjaan yang diinginkannya. Karena jadi saya melamar di perusahaan Bapak, ini mau jadi apa kan nggak tahu gitu. Jadi maka harus dicantumkan pekerjaan yang diinginkannya. Terus identitas pelamarnya, nama lengkap, usia, pendidikan yang tadi Ibu sebutkan ya, kualifikasi pelamar, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian gitu. Itu bisa di mana? Latar belakang pendidikan bisa dilihat di mana? Dari ijazah. Pengalaman kerja dari mana? Boleh disebutkan di daftar riwayat hidup. Kemudian keahlian dari mana? Nah, tadi kalau punya sertifikat itu bisa gitu. Atau kalau misalkan ini kamu mau melamarnya jadi supir, kan harus punya SIM. Nah, berarti fotokopi SIM itu juga bentuk dari keahlian. Bisa dimasukkan seperti itu. Nah, ini materi kali ini Ibu tidak terlalu panjang lebar karena waktu di Zoom itu sendiri sedikit gitu ya. Tadi apalagi yang tadi banyak yang terlempar-lempar. Nah, kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya.